Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muhlis Rahman Mulyo dengan nomor mahasiswa 2007183 Pendidikan Teknik Bangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sekolah dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mohon disimak ya. Yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan saran fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan evaluasi pendidikan, dan hubungan antar guru. Murid, sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah yaitu untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan sumber daya manusia ini melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan pemberian tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, di sini itu ada fungsi manajemen menurut J.R. Terry ya. Yang pertama, yaitu ada planning. Planning di sini adalah langkah untuk menetapkan tujuan dari organisasi dan usaha untuk mencapainya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut seperti menentukan strategi, proyek, kebijakan, prosedur, program, sistem, metode, anggaran, hingga standar yang diperlukan. Yang kedua, ada organizing, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini sebagai usaha untuk membuat hubungan yang efektif antara anggota organisasi supaya setiap anggota bisa melakukan kerjasama yang efisien. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini sebuah upaya atau usaha anggota dalam kelompok maupun organisasi berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan. Yang keempat ada controlling, yaitu pengawasan. Pengawasan di sini yaitu untuk mengendalikan pihak terkait supaya pelaksanaan tetap sesuai rencana dan memastikan bahwa tujuan sekolah bisa tercapai. Di sini ada prinsip menurut Douglas ya, tahun 2005. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Di sini juga ada komponen-komponen manajemen sekolah. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan salah satu aspek utama di sekolah sebagai sebuah organisasi yang utuh. Prinsip dasarnya adalah mengusahakan upaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan alur kerja yang sudah ditentukan sebelumnya, manajemen kurikulum ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu merencanakan, mengorganisasi, dan koordinasi, melaksanakan, dan mengendalikan. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Manajemen sekolah kesiswaan ini berfungsi untuk mengatur segala sesuatu terkait siswa yang menjadi bagian dari organisasi sekolah. Berbicara tentang bagaimana seharusnya para siswa diperlakukan, bagaimana guru harus mengamati kondisi masing-masing siswa, dan mengakui perbedaan yang terdapat dalam diri masing-masing siswa. Bagaimana caranya memberikan suntikan motivasi, dan bagaimana guru mampu membantu siswa dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang ketiga ada manajemen personalia. Manajemen sekolah personalia ini berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas sekolah dengan memanfaatkan SDM yang terbaik.
dan bagaimana menciptakan budaya kerja serta mengajar yang sehat agar semua pihak yang terlibat bisa dapat mendapatkan hasil yang maksimal juga memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Yang keempat, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini tentu berkaitan tentang perputaran dana yang masuk dan yang keluar, dan bagaimana caranya menciptakan peraturan yang mampu memberikan keuntungan material bagi sekolah bisa tetap beroperasi. Dan yang terakhir, ada manajemen infrastruktur. Manajemen sekolah yang terakhir ini mengatur segala infrastruktur yang ada di sekolah, mendata dan merawat seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara periodik, dan tata cara merawat serta memperbaharui data-datanya. Sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu membuat manajemen sekolah yang baik tentu harus didiskusikan bersama dengan seluruh pihak ataupun perwakilan dari pihak yang akan terlibat nantinya. Usahakan untuk memenuhi segala aspek. Selain itu, usahakan juga untuk memenuhi manajemen yang fleksibel, di mana artinya bisa diperbaharui atau bahkan diganti ketika muncul sebuah keadaan yang mengharuskan pihak sekolah untuk merombak manajemen sekolah ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun penulisan. Selebihnya saya terima kasih. Assalamualaikum.